warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen yang saya muliakan, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmatnya. Hingga pada kesempatan kali ini, saya pribadi telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai perancangan sistem terinci. Sebelum kita memulai pada topik pembahasan, saya mempunyai 6 outline atau kerangka dari materi yang akan saya paparkan. Yang pertama mengenai definisi perancangan sistem terinci, yang kedua perancangan output, yang ketiga macam-macam bentuk laporan, yang keempat pedoman perancangan laporan, yang kelima perancangan input, dan yang keenam perancangan formulir kertas. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, mengenai definisi perancangan sistem terinci. Apa sih perancangan sistem terinci itu? Jadi, perancangan sistem terinci itu merupakan kelanjutan dari sistem secara umum yang telah disetujui oleh manajemen. Nah, di tahap desain terinci ini, saya akan memaparkan bagaimana dan seperti apa perancangan sistem terinci tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai perancangan output. Apa sih perancangan output itu? Jadi, pada tahap desain output secara umum, desain output ini hanya dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan output dari sistem baru. Perancangan output ini juga mempunyai tujuan loh. Apa sih tujuannya? Jadi, tujuan perancangan output ini untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Dan tujuan akhir dari sistem perancangan output ini adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan meliputi 5 hal berikut ini. Yang pertama, accessibility, yaitu kemudahan dalam mengakses sistem. Yang kedua, timelines, dibuat sesuai waktu untuk melakukan aksi. Jadi, ketepatan waktu akan menghasilkan informasi yang baik. Yang ketiga, relevance, yaitu menghindari detail yang berlebihan. Jadi, tidak boleh berlebihan dan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, accuracy, yaitu bebas dari kesalahan, berarti ketepatan nilai dari informasi tersebut sudah tepat dan sudah cukup baik. Yang kelima, usability, yaitu sesuai dengan model mentalnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai macam-macam bentuk laporan. Bentuk dari laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi yang paling banyak digunakan yaitu dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan. Nah, ini sudah ada 4 contoh laporan yang berbentuk tabel. Yang pertama, notice report. Notice report ini merupakan bentuk laporan yang memerlukan perhatian khusus. Laporan ini harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi juga harus jelas, karena agar permasalahan-permasalahan yang terjadi tampak dengan jelas sehingga dapat langsung ditangani. Yang kedua, ada equipoise report. Isi dari equipoise report ini adalah hal-hal yang bertentangan. Laporan ini biasanya digunakan untuk maksud dari perencanaan. Dengan disajikannya informasi yang berisi hal-hal yang bertentangan, maka dapat dijadikan sebagai dasar di dalam pengambilan suatu keputusan. Selanjutnya, yang keempat ada variance report. Macam laporan ini menunjukkan selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataannya atau hasil yang sesungguhnya. Dan yang terakhir ada comparative report. Isi dari laporan ini yaitu membandingkan antara satu hal dengan hal yang lainnya.
Misalnya, pada laporan rugi atau laba atau laporan neraca, dapat kita bandingkan antara nilai-nilai elemen tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, laporan yang berbentuk grafik atau bagan. Di sini ada 3 bentuk laporan. Yang pertama, bagan garis. Bagan garis ini adalah variasi dari data yang ditunjukkan dengan suatu garis atau kurva. Bagan garis ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu dapat menunjukkan hubungan antara nilai dengan baik. Yang kedua, dapat menunjukkan beberapa titik, dan yang ketiga, tingkat ketepatannya dapat diatur sesuai dengan skalanya. Dan juga bagan garis ini mempunyai kelemahan, yaitu bila terlalu banyak garis atau kurva, maka akan tampak acak-acakan. Lalu, hanya terbatas pada 2 dimensi saja. Dan yang kedua, ada bagan batang. Bagan batang ini, nilai-nilai data dalam bagan batang digambarkan dalam bentuk batang-batang vertikal ataupun batang-batang horizontal. Adapun kelebihan dari bagan batang ini, yaitu baik untuk perbandingan. Yang kedua, dapat menunjukkan nilai dengan tepat, mudah dimengerti. Dan kelemahan dari bagan batang ini terbatas hanya pada satu titik saja. Selanjutnya yang terakhir ada bagan pastel. Bagan pastel ini merupakan bagan yang berbentuk lingkaran menyerupai kue pastel. Tiap-tiap foto, jari pastelnya ini dapat menunjukkan bagian dari data tersebut. Adapun kelebihan dari bagan pastel ini yaitu baik untuk perbandingan sebagian dengan keseluruhannya. Kelemahannya itu penggunaannya sangat terbatas dan ketepatannya agak kurang. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai pedoman perancangan laporan. Berikut ini adalah pedoman-pedoman di dalam pembuatan suatu laporan. Yang pertama, untuk laporan formal, sedapat mungkin dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu judul laporan, tubuh laporan, catatan kaki laporan yang dapat berisi sebuah ringkasan atau subtotal. Yang kedua, untuk laporan-laporan yang penting, gunakanlah kertas yang berkualitas baik, tidak mudah sobek, serta tidak mudah kotor. Yang ketiga, untuk tiap-tiap batas tepi laporan atau margin, sebaiknya diberi jarak 2,5 cm, sehingga bila pinggir laporan tersebut sobek, maka laporan tersebut tidak akan mengenai isi laporannya. Yang keempat, gunakanlah spasi baris yang cukup, sehingga laporan tersebut mudah dibaca. Yang kelima, untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan dapat kita tulis dengan huruf besar, ditebalkan, dan digarisbawahi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kelima, yaitu mengenai perancangan input. Input mengawali dimulainya proses sebuah informasi. Input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam sebuah informasi yang berguna. Oleh karena itu, desain input harus berusaha membuat suatu sistem yang dapat menerima input yang baik dan benar. Desain input rinci ini dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkap input yang pertama kali. Jadi, jika dokumen dasar tidak didesain dengan baik, kemungkinan input yang tercatat juga dapat salah, bahkan dapat kurang. Ada beberapa kegiatan di bawah ini yang memakai data mentah atau data input. Yang pertama, insert into, delete from, update database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain dari database untuk menghasilkan output. Yang ketiga, masukkan dan proses langsung menjadi output tanpa menggabungkan dengan data yang lain. Yang keempat,
memulai aksi atau melaksanakan suatu tugas. Dan yang kelima, mengadakan dialog dengan sistem tersebut. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai perancangan formulir kertas. Perancangan formulir kertas merupakan pembawa data fisik, kejadian berlangsung, transaksi terjadi, dan aksi yang diambil. Aktivitas ini menghasilkan data yang dapat diambil dan dapat dimasukkan ke dalam sistem untuk diproses. Aktivitas ini pemasukan data yang dapat dilakukan dengan cara keying atau scanning. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam merancang sebuah formulir kertas. Yang pertama, pemilihan kertas. Beberapa faktor harus kita pertimbangkan di dalam pemilihan kertas yang akan kita gunakan, yaitu lama formulir akan disimpan, penampilan dari formulir, banyak formulir tersebut ditangani, bagaimana penanganannya, kemudahan untuk digunakan. Yang kedua yaitu ukuran kertas. Usahakan ukuran kertas yang kita gunakan itu berupa ukuran kertas yang standar dan banyak dijual. Jika kertas itu tidak standar, sebaiknya kita membuat ukuran yang merupakan kelipatan yang tidak membuang-buang kertas tersebut, seperti ukuran kertas yang standar tetapi bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, dibagi 4, dan seterusnya. Kemudian warna. Penggunaan warna ini sangat membantu untuk mengidentifikasi dengan cepat formulir yang kita gunakan. Warna yang baik itu adalah warna yang datanya mudah dibaca, dan warna yang baik itu adalah warna yang cerah. Yang keempat, judul formulir. Formulir harus diberi judul untuk menunjukkan jenis dan kegunaannya. Judul juga harus dibuat sesingkat mungkin, tetapi juga harus jelas. Yang kelima, ada nomor formulir. Nomor dapat digunakan untuk menunjukkan keunikan. Nomor juga dapat diletakkan di pojok kiri bawah atau di bawah kanan. Nomor formulir ini dapat juga digunakan untuk menunjukkan sumber dan jenisnya. Yang keenam, nomor urut formulir. Nomor urut dari masing-masing formulir ini biasanya dicantumkan di pojok kanan atas. Nomor urut ini sangat perlu sekali untuk tujuan pengendalian, pelacakan pemeriksaan, dan pengarsipan. Dan yang ketujuh, nomor dan jumlah halaman. Jika formulir terdiri lebih dari satu halaman, maka tiap-tiap halaman itu harus diberi nomor dan jumlah halamannya, agar bila ada halaman yang hilang, dapat diketahui. Nomor dan jumlah halaman juga biasanya diletakkan pada sebelah kanan atas. Yang kedelapan yaitu spasi. Spasi antar baris dan spasi antar karakter pada formulir itu harus diperhatikan, terutama bila formulir akan diisi dengan data yang dicetak dengan mesin. Yang kesembilan, pembagian area. Formulir harus dibentuk dengan pembagian area sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan dalam pengisian atau pencarian data tersebut. Pembagian area ini meliputi area judul, area halaman, area kontrol, area organisasi, area objek, area tubuh, area berita, area otorisasi, area jumlah, dan area nomor. Yang ke-10, caption. Caption itu merupakan kata-kata yang dicetak di formulir untuk menunjukkan siapa yang harus mengisi data dan apa yang harus diisikan di formulir tersebut. Jenis-jenis caption ini ada box caption, yes or no check of caption, horizontal check of caption, checklist caption, blocked space caption, dan scannable form caption. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin menyimpulkan tentang materi yang telah saya sampaikan tadi mengenai perancangan sistem terinci. Dapat saya simpulkan bahwa perancangan sistem terinci adalah desain sistem secara fisik, dan memang perancangan sistem terinci ini dibuat untuk mempermudah dalam memberikan gambaran yang jelas, yang lengkap, dan terancang dalam pemrograman.
Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Semoga materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.